Hai, saya Amil, salam Kaizen. Sebelum masuk ke pembahasan, dukung channel ini dengan like, subscribe, and share. Sudah? Salah satu pilar utama penerapan Kaizen adalah dengan cara eliminasi ketidakefisiensian. Dalam kegiatan produksi atau kegiatan sehari-hari pun selalu ada saja pekerjaan atau perilaku yang mengandung ketidakefisiensian. Dalam dunia Kaizen, ketidakefisiensian dikelompokkan menjadi 3, yaitu muda, murah, dan muri. Yang selanjutnya mari kita singkat dengan 3M Darari. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, yang perlu teman-teman ketahui adalah konsep Kaizen ini berasal dari Jepang, sehingga banyak istilah yang menggunakan bahasa Jepang. Oleh karena itu, saya akan tetap mempertahankan terminologi asli bahasa Jepang agar secara makna istilah tersebut tidak melebar. 3M Darari yang pertama adalah muda. Muda diartikan melakukan sesuatu yang sia-sia, yang mubazir, tidak berarti, bahkan bisa juga melakukan sesuatu secara berlebihan, namun tidak memberi nilai tambah atau produktivitas. Contoh muda yang paling sederhana adalah ada seorang guru yang ingin membeli laptop baru untuk menunjang pekerjaannya sebagai seorang guru. Tetapi dia membeli laptop dengan spek seorang programmer yang mana harganya di atas 15 juta. Ia memakai laptop itu hanya untuk sekedar membuat makalah dengan Word atau presentasi menggunakan PowerPoint. Padahal jika ia membeli laptop dengan harga 10 juta atau bahkan kurang, bisa melakukan aktivitas dengan hasil yang sama. Jadi, mudah ini berarti kita melakukan usaha yang sangat besar, sudah susah payah, dengan modal yang juga besar, tetapi hasil yang diperoleh sangat kecil atau target kita sangat kecil. Inilah yang disebut muda. Kemudian konsekuensi muda. Muda jika dibiarkan yang terjadi adalah pemborosan. Bukannya untung, kitanya malah rugi. Kenapa? Karena kita melakukan hal sia-sia yang tidak menghasilkan nilai produktif. Dalam dunia manufacturing, Toyota Production System sudah membedakan 7 jenis muda yang harus dieliminasi. Yang pertama adalah Kakono muda, Zaikono muda, Tsukuri Tsugino muda, Temachino muda, Dosano muda, Umpang no muda, Furyote Naoshino muda. Apa sajakah itu? Simak videonya secara terpisah. Kemudian 3M Darari yang kedua adalah muri. Muri dalam bahasa Jepang berarti sesuatu yang tidak mungkin atau impossible. Secara terminologi, muri berarti pembebanan kepada seseorang secara berlebihan atau melampaui batas. Artinya beban pekerjaan lebih besar daripada kemampuan tenaga kerja atau alat, sarana, atau kapasitasnya. Sebagai contoh, muri yang paling sederhana adalah kapasitas truk untuk mengangkut beban adalah 100 ton, tetapi dipaksa untuk mengangkut 150 ton. Apa yang terjadi? Silakan dipikirkan. Contoh lain dari muri adalah kita punya impian yang sangat tinggi, ingin sukses, punya rumah mewah, bisa beli supercar dengan harga miliaran rupiah, tetapi kita tidak berusaha, kita malas bekerja, maunya cuma rebahan. Ya, kita punya impian yang sangat tinggi, tetapi usaha kita sangat rendah, sehingga tidak mungkin tercapai. Konsekuensi muri. Jika perilaku muri ini tetap dilakukan, kita akan kesulitan untuk mencapai target yang ingin kita capai. Justru bahkan akan berisiko besar seperti hilangnya nyawa,
atau setidaknya mengalami kerugian secara material. Beberapa jenis muri biasanya ini berhubungan dengan kata terlalu. Misalkan terlalu cepat sehingga tidak sempat. Kemudian terlalu berat sehingga sulit untuk diangkut. Kemudian terlalu susah sehingga masalah tidak teratasi. Ada juga terlalu jauh sehingga butuh waktu untuk melakukan proses. Kemudian terlalu banyak sehingga tidak terselesaikan dengan tepat waktu. Kemudian ada juga terlalu tinggi sehingga kita susah untuk menjangkau. Ada juga yang terlalu rendah sehingga membuat posisi kerja kita tidak nyaman, dan lain-lain. 3M Darari kita yang terakhir adalah murah. Secara terminologi, murah diartikan sebagai ketidakmerataan, unbalance, ketimpangan, tidak teratur. Ini bisa terjadi antara muda dan muri. Misalnya, dalam satu proses produksi terdapat bermacam-macam proses. Ada proses A, ada proses B, dan proses C. Masing-masing proses memiliki beban, kerumitan yang berbeda-beda, sehingga waktu penyelesaiannya pun berbeda pula. Jika kita mentargetkan waktu proses yang sama, maka apa yang akan terjadi? Murah juga seperti muda ada bermacam-macam. Klasifikasinya ada 5 ketidakseimbangan. Yang pertama adalah Gino no Baratsuki, yaitu keseimbangan kemampuan atau skill pekerja. Yang kedua ada Zairyo no Baratsuki, keseimbangan material yang digunakan. Yang ketiga Setsubi no Baratsuki, keseimbangan mesin atau sarana yang digunakan. Yang keempat adalah Teijung no Baratsuki, yaitu keseimbangan cara kerja atau proses. Yang kelima adalah Shingotoryo no Baratsuki, yaitu keseimbangan load pekerjaan. Jadi dalam suatu kegiatan produksi perusahaan dan lain-lain, itu harus ada keseimbangan antara yang dibebankan dan yang menerima beban ini sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, agar tidak terjadi murah. Oke, masuk ke tahap kesimpulan. Jadi salah satu upaya untuk mencapai Kaizen adalah dengan eliminasi ketidakefisiensian. Ketidakefisiensian dibagi menjadi 3 yang kita sebut dengan 3M Darari: muda, murah, dan muri. Muda berarti sesuatu yang sia-sia. Murah berarti ketidakseimbangan. Muri berarti sesuatu yang tidak mungkin. Setelah menonton video ini, mari kita merenung sejenak. Apakah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu pekerjaan, pendidikan, atau perilaku kita mengandung 3M Darari? Jika iya, mari kita berkaizen. Mari kita meningkatkan hidup kita dengan mengeliminasi 3M Darari tersebut. Oke, sekian dulu video atau materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and share. Jika ada materi yang tidak sesuai atau kurang, tulis di kolom komentar dan mari kita berdiskusi. Sampai jumpa, salam Kaizen.